Saya mau minta KPK periksa untuk dana-dana PIP reguler. Karena memang banyak sekali. Orang tua tidak merasa terima uang, tetapi tercetak uangnya ditarik. Ketika ditanya pihak bank dengan seenaknya, silakan tanya ke kepala sekolah. Nah, orang tua pergi ke kepala sekolah bilang, silakan tanya di bank. Nah, akhirnya orang tua larinya kepada kami, Pak, sebagai anggota dewan. Ibu, Anda sebagai wakil rakyat, tolong kami. Saya mohon pemantauan atau pengawasan lebih tajam lagi kepada BRI dan BNI untuk di layanan di tingkat kabupaten dan kecamatan, Pak. Karena sebetulnya persoalan PIP ini banyak sekali terjadi justru di tingkat kabupaten atau kecamatan. Yang pertama, saya minta syarat untuk pencairan PIP itu kita sesuai standar aturan yang dikeluarkan oleh kementerian. Jangan ditambah-tambah lagi oleh pelayan-pelayan BRI dan BNI di lapangan. Yang setahunya kami itu kan hanya KTP, kartu KK, dan rekomendasi kepala sekolah cukup. Tapi yang dilakukan oleh BRI, lebih banyak nih BRI ini di lapangan nih Pak, minta maaf Pak Direktur. Ini ditambah lagi mesti bawa ijazah, akte lahir, surat keterangan tidak mampu, dan lain sebagainya. Ini banyak sekali Pak, dan akhirnya masyarakat mesti ditolak pulang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mohon Pak, ini benar-benar keterlaluan. Karena banyak sekali masyarakat ditolak untuk melakukan pencairan itu, belum sampai di kantor Pak, masih di depan ditolak oleh Satpam BRI. Mereka dengan segampangnya menolak orang tua siswa pulang. Nah, kemudian ada juga Pak, diterima oleh Satpam, cuma 5 menit masuk ke dalam, langsung dikeluarkan, ibu pulang, dananya tidak ada. Dana PIP-nya sudah kembali ke kas negara. Ibu pulang sekarang. Bayangkan orang tua ini hanya terbengong-bengong, hah? Gitu. Sementara tidak pernah diberikan penjelasan. Ditarik ke kas negaranya kapan, kemudian mereka hanya minta saja Pak. Misalnya, minta cetak buku rekening saja. BRI itu susahnya minta ampun. Padahal orang tuanya bilang, cetak buku rekening supaya kita tahu uang kita itu ada berapa. Kalau memang sudah ditarik ya sudah. Ya, toh, itu pun mereka ingin bertanya. Yang tarik itu Pak, kadang-kadang orang tua tidak tahu siapa yang menarik uang mereka. Ini kebanyakan di daerah saya. Jadi yang saya curiga, ini masih curiga ya Pak ya, apakah ada kerjasama antara kepala sekolah dengan pihak bank BRI secara diam-diam atau bagaimana? Karena setahunya saya melakukan aktivasi itu adalah siswa dan orang tua. Tapi kenyataan di lapangan di daerah saya, orang tua tidak tahu, siswa tidak tahu, tapi sudah melakukan aktivasi, bahkan uangnya sudah ditarik tanpa pengetahuan orang tua. Dan ini banyak. Saya ada banyak Pak, buku rekeningnya saya sudah simpan semua. Dan saya rencananya kalau sampai tidak diberes-bereskan ini, saya mau minta KPK periksa untuk dana-dana PIP reguler. Karena memang banyak sekali. Orang tua tidak merasa terima uang, tetapi tercetak uangnya ditarik. Ketika ditanya pihak bank dengan seenaknya, silakan tanya ke kepala sekolah. Nah, orang tua pergi ke kepala sekolah bilang, silakan tanya di bank. Nah, akhirnya orang tua larinya kepada kami Pak sebagai anggota dewan. Ibu, Anda sebagai wakil rakyat, tolong kami. Ada juga Pak, uang yang ditransfer, dimasuk di rekening siswa, ya, dalam waktu hitungan 2 jam, 3 jam langsung ditarik. Nah, saya nggak tahu ini katanya kembali ke kas negara. Apakah bisa Pak, uang yang sudah masuk ke rekening siswa, terus ditarik ke negara seenaknya seperti itu? Apakah itu dibenarkan? Kemudian saya juga ingin bertanya kepada pihak bank, bahwa banyak sekali pihak bank ini agak sedikit aneh Pak, minta maaf. Bapak-bapak mungkin tidak tahu, tapi di lapangan di bawah, banyak kepala sekolah yang melakukan pencairan secara kolektif dengan memakai surat kuasa palsu orang tua. Rekening kolektif, pencairan kolektif itu kan harusnya persetujuan orang tua siswa. Orang tua siswa harus memberikan kuasa kepada kepala sekolah, baru kepala sekolah mencairkan. Tetapi yang terjadi, orang tua tidak tahu apa-apa, uang sudah dicairkan. Begitu saya cari tahu, ternyata pihak bank mengatakan, ibu ini ada surat kuasa dari orang tua. Oh ya, saya tanya, Bapak Ibu orang tua ini, Bapak Ibu memberikan surat kuasa ini? Kami tidak pernah memberikan surat kuasa kepada bank untuk mencairkan uang anak kami. Nah, jadi yang terjadi apa? Pihak bank menerima dengan begitu saja. Apa maksud saya Pak? Apakah pihak bank dengan begitu mudahnya gampang ditipu oleh kepala sekolah misalnya? Kan ini kejadian.
Ya, itu yang berikut. Kemudian Pak, saya juga mau mengatakan bahwa sampai hari ini ATM itu tidak pernah diterima oleh siswa. Seperti Bapak-bapak katakan tadi, kalau ATM itu ada, itu tidak benar. Ada, cuma sedikit. Dan itu Pak, apakah aktifnya setiap tahun atau hanya 1 tahun? Karena ada siswa yang memegang ATM, dia mau tarik lagi tahun depan, sudah tidak aktif lagi. ATM-nya sudah tidak berguna lagi. Baru dia pergi ke bank, bank bilang, oh nanti ganti lagi. Kapan diganti? Sudah nanti pulang saja. Nanti pokoknya nanti dan nanti silakan tunggu di sekolah. Berikut juga Pak, banyak sekali terjadi penumpukan buku tabungan yang bank berikan kepada orang tua, kepada sekolah, kepada kepala sekolah. Orang tua siswa pergi ke bank, bank bilang silakan ambil di sekolah. Nah, pertanyaan saya ini membuat kadang-kadang Pak, kalau kepala sekolahnya baik hati dan cinta kepada siswanya, dia akan memanggil orang tua, tapi ada minta maaf. Ada kepala sekolah juga yang nakal menggunakan dana PIP ini, dengan diam-diam dia melakukan surat kuasa yang tidak baik, dan dia berikan kepada bank karena bukunya dia yang pegang. Nah, ini juga menjadi persoalan. Banyak orang tua siswa tidak pegang buku karena memang di sekolah. Dan sangat-sangat disayangkan ketika kepala sekolah bilang, oh tidak ada di kami, cari di bank. Jadi orang tua sih diputar bank, sekolah, bank, sekolah. Nah ini menjadi persoalan Bapak Ibu. Kemudian saya juga minta perhatian juga untuk aktivasi. Aktivasi ini Bapak Ibu, saya melihat bahwa ketika mereka mau melakukan aktivasi juga dipersulit Pak. Banyak sekali yang disuruh pulang, nanti belum waktunya, nanti belum waktunya. Kemudian saya juga minta bahwa melakukan di rekening siswa itu Bapak banyakkan coretan-coretan tangan Pak. Sudah dicetak, dicoret-coret tangan lagi sama pihak bank. Oh ini tidak dapat, yang dapat ini saja. Padahal tertera tuh misalnya 1 juta, berapa juta gitu ya. Oh ini tidak dapat lagi Ibu ya, dicoret. Ibu cuma terima sekian ya. Loh kok lucu? Bingung saya seperti itu. Dan saya sangat sayangkan Pak ketika penolakan itu terjadi untuk mereka masyarakat yang betul-betul miskin sekali. Ya, jadi sekali lagi Pak, saya minta tolong perhatikan di tingkat bawah itu, seakan-akan mereka itu seperti raja-raja kecil. Masyarakat miskin ini sih dibikin seperti apa ya? Tidak ada harganya di hadapan mereka. Kemudian saya juga minta untuk Ibu Sekjen, perhatikan Bu Sekjen untuk tadi yang sudah dikatakan oleh beberapa teman saya bahwa kepala dinas dengan kepala sekolah sulit sekali untuk memberikan rekomendasi. Nggak tahu kenapa ini. Padahal kita tidak ada hubungannya dengan tahun politik. Kita sama nggak ada urusannya. Cuman jangan menghambat. Kemudian Dapodik, Bu Sekjen, saya heran. Waktu saat mengusulkan sebagai pemangku kepentingan, saya mengusulkan nama anak itu. Tapi begitu keluar SK kok, SK nama pemangku kepentingan yang lain ya. Saya bingung. Bahkan ada SK nama bukan DPR RI, tapi DPD, anggota DPD RI. Padahal yang usulkan saya, waktu saya usulkan kan saya lihat sendiri. Saya usulkan, dapat diusulkan, jadi saya klik. Tapi kenapa begitu namanya kok berubah? Kemudian Ibu Sekjen tolong segera, Kementerian tolong segera mengupdate data Dapodik di Sipintar saat ini, mengupdate data Sipintar bagi siswa atau sekolah yang sudah mencairkan atau melakukan aktivasi. Karena banyak pertanyaan kapan cair, padahal sebetulnya sudah ada, tetapi ternyata kita lihat ternyata tidak diupdate. Sekarang belum terupdate yang baru. Begitu. Kemudian yang terakhir, saya minta juga kepada pihak Bank BRI dan BNI, tolong Pak, saya bersyukur sekali kalau BRI banyak persoalan, tapi kami tertolong sekali dengan PIC-nya ya, Pak Andre ya, Pak Andre. Pak Andre itu kalau ditelepon cukup banyak membantu, untung sekali. Kalau tidak, aduh, kita tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Kalau kita hubungi BRI, Pak Andre cukup. Oh ya Bu, nanti kami bantu, di telepon ke cabang, baru cabangnya bergerak Pak. Pertanyaan saya, ya kalau Pak Andre-nya telepon, kalau Pak Andre-nya nggak telepon, bagaimana ini orang-orang cabang ini? Seperti mereka tidak tahu apa ya tugas dan tanggung jawab mereka sendiri. Mungkin dari saya itu saja dulu pimpinan. Terima kasih.